Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung. Bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar Online pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025. Kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan saya mendapat berkat melalui pembacaan dalam Injil Markus pasal 14 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop Yudas mengkhianati Yesus. Ayat 10, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya beri judul pengenalan dan motivasi yang benar akan Tuhan. Seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot mengkhianatinya. Yudas tahu persis bahwa imam-imam kepala sangat benci kepada Yesus. Yudas mendatangi mereka dengan tujuan untuk menyerahkan gurunya. Pada ayat yang ke-10. Imam-imam kepala tentu saja menyambutnya dengan gembira. Tidak hanya itu, mereka pun menjanjikan sejumlah uang untuk diberikan kepada Yudas pada ayat yang ke-11. Seorang murid yang sudah bertahun-tahun bersama dengan Yesus Sang Guru malah tega menyerahkannya karena sejumlah uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini memperingatkan kita bahwa setiap orang percaya bisa mengkhianati Yesus dengan berbagai macam cara. Mungkin demi karir, supaya karir kita cepat menanjak, kita rela melepaskan Yesus dengan cara yang dulu setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia berdoa dan membaca firman Tuhan. Setelah karirnya melejit, tidak ada waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada lagi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Lama-kelamaan menjauhi Tuhan. Mungkin dengan cara jodoh, baik pria maupun wanita, demi untuk mendapatkan pasangan yang mampu, yang kaya, yang dicintainya, rela melepaskan Yesus, rela menukar Yesus dengan perempuan atau dengan laki-laki yang dicintainya. Juga melalui jabatan, karena kepala atau bos menjanjikan jabatan yang tinggi asalkan mau meninggalkan Yesus, dan itu dilakukan, maka dia sudah menjual Yesus, dia sudah menyerahkan Yesus untuk jabatan dan juga demi uang, seperti yang dilakukan Yudas. Pada masa kini tidak sedikit orang percaya yang dibutakan oleh harta, kekayaan, dan kenyamanan dunia. Seakan-akan hubungan dengan Tuhan yang sudah dibina bertahun-tahun tidak lagi berarti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yudas berkhianat kepada Tuhan? Dan itu pun bisa terjadi pada setiap orang percaya saat ini. Mengapa?
Karena apa? Yang pertama, karena kurangnya pengenalan yang benar tentang pribadi Tuhan Yesus. Yang kedua, adanya motivasi yang salah dalam mengikut Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk selalu menyadari bagaimana relasi kita atau hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana tanggapan kita terhadap pribadi Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus mengenal dengan benar pribadi Tuhan Yesus. Siapa sebenarnya Tuhan Yesus bagi kita? Tuhan Yesus bagi kita, dialah juru selamat kita yang telah menderita dan mati di salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita memperoleh keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Titus 3 ayat 4-5 mengatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang kedua, siapa Yesus sebenarnya bagi kita? Dialah guru agung kita. Tujuan Yesus menjadikan kita murid-Nya adalah untuk melakukan kehendak dan rencana Allah. Efesus 5 ayat 17 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bukan saja kita harus mengerti kehendak Tuhan, tetapi kita juga harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Tuhan dengan benar, kita harus mempunyai motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan. Kita dijadikan murid-Nya bukan untuk mendapatkan kekayaan, kebanggaan, atau kenyamanan dunia, tetapi hendaknya kita mempunyai motivasi yang benar, yaitu untuk menjadi murid yang taat dan mengasihi guru agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi murid yang selalu menghidupi teladan pelayanan Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang tulus dan jangan berkhianat. Melalui renungan pada pagi hari ini, mari kita setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kepada kami untuk mengenal Engkau dengan benar, mengenal pribadi-Mu dengan benar. Siapa Engkau sebenarnya bagi kami? Engkau adalah juru selamat kami yang menyelamatkan kami. Engkaulah guru agung kami yang selalu mengajar kami, mendidik kami dalam jalan kebenaran. Juga ajar kepada kami, ya Roh Kudus,
untuk mempunyai motivasi yang benar dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami tidak mencari keuntungan diri kami sendiri secara duniawi, tetapi kami benar-benar mempunyai motivasi yang benar untuk mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pagi hari ini. Mampukan kami melakukannya dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dari pagi sampai malam hari nanti ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan doa permohonan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang benar. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat bergemar, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.